Assalamualaikum anak-anakku semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar. Kira-kira tahu nggak ya kita akan belajar apa hari ini? Ya, kita akan belajar PAI. Kita akan mereview pelajaran yang ada di semester genap, yaitu pelajaran 6 sampai 10. Langsung saja kita mulai pelajaran 6. Pelajaran 6 itu tentang gemar membaca surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu sendiri merupakan surat pendek dan tergolong surat Makkiyah karena surat Al-Kautsar diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Kautsar itu merupakan surat ke-108 di dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Kandungan yang terdapat dalam surat Al-Kautsar adalah kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mendirikan sholat dan juga berkurban. Oke, kita next ya ke pelajaran 7. Cekidot. Nah, di pelajaran 7 kali ini materinya adalah Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mengetahui, nama lainnya adalah Al-Alim. Nah, Al-Alim ini dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 4. Sedangkan Allah Maha Mendengar, nama lainnya adalah As-Sami. As-Sami dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas apa yang kita perbuat. Dan Allah Maha mendengar segala yang ada di semesta alam ini, baik yang diucapkan maupun yang ada di dalam hati. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam bersikap dan juga berucap. Oke, next kita lanjut ke pelajaran 8 ya. Oke, kita lanjut ke pelajaran 8. Di pelajaran 8, materinya mengenai hati tentram dengan berperilaku baik. Pertama yaitu tawaduk. Tawaduk nama lainnya adalah rendah hati atau tidak sombong. Kedua adalah ikhlas. Ikhlas di sini adalah melakukan segala sesuatu hanya untuk meraih ridho Allah dan tidak mengharapkan imbalan maupun pujian. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada umatnya yang rajin berdoa maupun untuk urusan dunia dan akhirat. Lanjut ke pelajaran 9. Di pelajaran 9 kita akan membahas tentang zikir dan doa setelah sholat. Zikir dan doa setelah sholat kalian lakukan setiap hari sehabis sholat di sekolah. Semoga selama di rumah pun kalian juga melakukan hal yang sama ya. Nah, zikir itu artinya apa sih? Zikir itu artinya mengingat Allah. Sedangkan doa adalah memohon kepada Allah. Nah, orang yang zikir dan berdoa senantiasa akan diberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus rajin-rajin berzikir dan berdoa ya, Nak. Lanjut ke pelajaran terakhir, pelajaran 10. Di pelajaran 10 ini, kalian akan belajar tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tentunya kalian sudah paham tentang kisah dua nabi ini, karena kalian pernah disuruh untuk membuat ceritanya. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Ayahnya bernama Azar, yang berprofesi sebagai pembuat patung berhala. Nah, di Babilonia itu sendiri, ada seorang raja yang sangat kejam bernama Namrud. Namrud selalu memerintahkan rakyatnya untuk menyembah patung berhala. Akan tetapi, Nabi Ibrahim berani untuk memecahkan patung-patung berhala tersebut. Sampai timbullah amarah dari Raja Namrud untuk membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Nabi Ibrahim selamat dari proses pembakaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Suatu Nabi Ismail dan keluarganya ingin hijrah ke Mekah. Nabi Ismail kecil menemukan sumber mata air yang disebut sebagai sumber mata air Zam-Zam, yang hingga kini pun tidak pernah kering.
Nabi Ismail pernah ingin disembelih oleh ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah merubah Nabi Ismail menjadi seekor domba. Dan sampai detik ini, hal itu selalu diperingati oleh seluruh umat Islam di dunia untuk menunaikan ibadah atau berkurban. Nah, setelah itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah sebagai pusat dari peribadatan seluruh umat Islam di dunia. Oke, cukup sekian ya Nak, materi pembelajaran review dari pelajaran 6 sampai 10 kali ini. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan tugas. Baca kembali slide yang Ibu berikan dan bacalah soal dengan teliti. Ya, pahami maksud soalnya. Oke, selamat mengerjakan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.